Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya, anak-anak Bapak, siswa kelas 10 untuk kegiatan pembelajaran IPA. Pada hari ini ketemu lagi dengan Pak Rijal untuk melanjutkan materi pelajaran kita yang sebelumnya. Pada hari ini kita akan mempelajari bab baru yang berjudul mengenai polusi dan dampaknya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama dan kamu siapkan buku catatannya. Oke. Polusi dan dampaknya. Materi yang pertama adalah apakah yang dapat diakibatkan dari penebangan pohon secara terus-menerus tanpa penanaman kembali. Ya. Penebangan pohon secara terus-menerus tanpa penanaman kembali akan menyebabkan sebuah polusi yang akibatnya menyebabkan terjadinya banjir, suhu udara meningkat menjadi lebih panas ya hutannya, lalu kadar CO2 meningkat dan menurunnya plasma nutfah. Plasma nutfah berarti makhluk hidup yang terdapat pada hutan gitu. Pohon-pohon yang ada di hutan nanti akan dari penebangan pohon secara terus-menerus di hutan akan menyebabkan penurunan plasma nutfah atau makhluk-makhluk hidup yang ada di hutan. Kemudian akibat dari pencemaran karbon monoksida bagi manusia. Karbon monoksida itu dihasilkan dari pembakaran asap, kendaraan, dan lain-lain. Dia dapat menyebabkan mengganggunya penyerapan oksigen oleh hemoglobin, karena nanti ketika manusia itu menghirup CO2 dan oksigen yang bercampur masuk ke dalam paru-parunya, maka nanti si hemoglobin darah akan lebih memilih mengikat karbon monoksida ketimbang oksigen. Ini adalah gambar dari hemoglobin darah. Kemudian, apakah ciri dari air yang sudah tercemar? Ciri dari air yang sudah tercemar adalah rasanya berubah, baunya berubah, warnanya berubah, dan mengandung mikroorganisme patogen. Kemudian, apa sajakah akibat dari ekosistem air tawar yang tercemar insektisida? Nah, misalkan ada air tawar yang tercemar insektisida ya, dibuangkan insektisida itu artinya adalah racun untuk serangga. Kalau dia masuk ke dalam ekosistem air tawar, bagaimana? Nah, yang terkena imbas paling besar adalah segala jenis makhluk hidup air yang ada di air tawar, terutama adalah ikan-ikan besar. Kenapa ikan besar menjadi makhluk hidup yang terkena imbas paling besar? Karena si ikan besar nanti akan memakan ikan kecil. Ikan kecil juga memakan tumbuhan. Tumbuhan melakukan fotosintesis dari tumbuhan air ya, melakukan fotosintesis dari air. Nah, lalu nanti termakan oleh ikan ini segalanya tadi, sehingga segala macam pencemaran disebabkan oleh insektisida semuanya masuk ke dalam tubuhnya si ikan besar. Nah, berikutnya dampak pemakaian insektisida secara terus-menerus dan berlebihan. Contohnya ini misalkan pemakaian insektisida di pertanian nanti akan menyebabkan resistensi serangga terhadap pestisida. Apa arti dari resistensi? Resistensi itu artinya menjadi lebih kebal. Jadi serangganya kalau udah terbiasa dikasih racun insektisida, lama-lama nanti dia akan kebal, jadi tidak akan mati lagi bila dikasihkan insektisida secara terus-menerus secara berlebihan. Kemudian, syarat air secara kimia agar layak dikonsumsi oleh manusia adalah salah satunya adalah tidak mengandung logam berat. Logam berat itu disimbolkan dengan huruf Pb. Pb itu berarti timbal yang didapatkan dari proses kimiawi. Contohnya adalah hasil dari buangan limbah pada pabrik. Kegiatan yang dapat menambah jumlah karbon di atmosfer. Salah satu contohnya yang dapat menyebabkan penambahan jumlah karbon di atmosfer adalah pembakaran bahan bakar fosil. Contohnya pembakaran batu bara nih
nanti dia akan mengeluarkan asapnya masuk ke atmosfer dan menyebabkan jumlah karbon menjadi lebih banyak dan bisa mengakibatkan efek rumah kaca, dapat menyebabkan kenaikan suhu permukaan laut dan sebagainya. Pencemar udara yang berbentuk partikel adalah golongan dari belerang. Jadi pencemar udara yang berupa partikel itu artinya maksudnya adalah debu-debu kecil. Nah, itu termasuk dalam golongan belerang. Kemudian dampak penggunaan pupuk buatan yang melebihi dosis anjuran. Nah, pupuk buatan yang digunakan di pertanian nanti akan mengalir masuk ke dalam selokan hingga masuk misalkan ke dalam danau. Nanti dia akan menyebabkan meningkatnya populasi air tumbuhan tertentu atau menjadi meledak, jumlahnya jadi banyak gara-gara airnya terlalu subur. Nah, proses ini disebut dengan eutrofikasi, yaitu meningkatnya populasi tumbuhan air secara membeludak dan secara banyak. Contohnya di sini yang tumbuhannya menjadi banyak sekali yaitu tumbuhan eceng gondok. Apa sajakah contoh dari sumber pencemar udara yang alami? Nah, pencemaran udara tidak hanya bersumber dari aktivitas manusia, tapi bisa juga terjadi secara alami. Misalkan contohnya akibatnya adalah dari aktivitas gunung berapi, kebakaran hutan, kebakaran rawa-rawa. Nah, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Jangan lupa kamu ulangi videonya dan kamu catat semua apa yang telah saya jelaskan tadi. Akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.